Kalau menurut peraturan ini itu seharusnya ijazahnya yang disetarakan. Dianggaplah ini sebagai ijazah. Oh, ini dianggap sebagai ijazah? Iya. Itu bukan dianggap ijazah dong. Kalau kita lihat, ini kan dikaitkan pula dengan produk politik. Nah, ini. Ya kan, permasalahan ini kan Iya. timbullah muncul yang namanya sayembara. Saya juga bilang saya berpolitik, apa salahnya? Hak itu ya? Hak. Dan kita kan ini buktikan bahwa rakyat yang berdaulat. Mereka ini adalah satu kelompok yang diorkestrasi dengan seorang dirijen. Siapa? Nah, pertanyaannya siapakah dirijen itu? Iya, siapa? siapa? Kita tanya ke Bonatua. Iya. Kenapa nggak langsung, oke, Iya, gue punya ijazah. nih. Nih, gue tunjukin. Ya betul. Mas Gibran tuh tidak punya ijazah SMA. Catat nih ya. Iya. Tidak punya ya? Tidak. Halo, apa kabar Sobat iNews? Balik lagi di Bikin Terang. Kali ini bersama saya Fazilah Kairunisa. Dan saya Rizky Hasan. Ya, Mas Rizky, kita kali ini mau bahas sesuatu yang isunya sebenarnya udah lama, Ya. tapi running lagi. Ya, karena- dalam 1 mingguan ini Ya, ya. satu ramai. omongan ini karena memang hal yang bikin heboh adalah ada sayembara miliaran rupiah di balik kasus ini, gitu ya. Kabarnya angkanya sudah menembus 2 miliar lebih. Wow. Sayembara untuk siapapun yang bisa menunjukkan ijazahnya Mas Gibran. Benar. Gitu. Kita akan bikin terang kali ini bersama Yes. narasumber kita yang telah hadir di sini ada Bang Bonatua Silalahi, selaku pengamat kebijakan publik, lalu ada Bang Adi Azwan, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Oke. Ke Bang Bonatua Kita Bang dulu Bonatua, ya. oke. Oke. Bang, soal ijazah dan sayembara angkanya lumayan loh, Ya. 2 miliar ya. Kita tunggu sampai 30 miliar ya, baru kita cari gitu ya. Oh iya dong. Tunggu sampai 30 miliar. Tapi Bang, ya. gini, Abang kan menelusuri jejaknya nih. Pendidikan dan juga ijazahnya Gibran. Perjalanan menelusuri jejaknya itu bagaimana tuh, Bang? Ya, sebenarnya karena aku sifatnya peneliti empiris ya. Jadi yang perlu ku cari tahu bukti awal. Bukti awal itu adalah apa sih yang sebenarnya yang dipakai beliau, ijazah kah atau setara dengan ijazah? Oke. Karena isunya yang dipakai adalah setara dengan ijazah, Oke. bukan ijazah, ya. Makanya per Oktober tahun lalu aku bersidang di KIP karena aku minta baik-baik nggak dikasih sama Kemendasmen. Oke. Padahal kalau KPU Surakarta ngasih, Alasannya apa Bang nggak dikasih? karena katanya privasi. Oke. Sementara ini kan memang ini kan ibaratnya ini yang difotokopi dari Kemendasmen di legis lagi. Nah, aku minta yang asli source-nya supaya A1. Ya. Nah, karena waktu itu Kemendasmen nggak mau, kita bersidang sengketa 6 bulan. Akhirnya aku dimenangkan di Maret, Ya. 29 Maret. Nah, ini keputusannya waktu itu. Nah, memutuskan bahwa yang ku minta itu dikasih. Bukan lagi dokumen rahasia. Bukan dokumen rahasia lagi. Sama seperti ijazah Pak Joko Widodo. Ya. Terbuka untuk umum. Nah, karena terbuka untuk umum, ku publislah ke media sosialku. Karena kan aku meminta atas nama undang-undang publik kan, keterbukaan informasi publik. Ku buka itu. Nah, disinilah mulai gonjang-ganjing tadi. Sudah mulai orang ini kok gini, kok gitu. Termasuk Bu Mercy. Bu Mercy Sihombing? Iya. Ya, oke. Dia lihat ini di medsosku kok dapat ya, kok gitu ya katanya kan. Nah, karena beliau seorang pemilik lembaga pendidikan merasa nggak fair. Lembaga pendidikan non formal. Iya, non formal. Merasa nggak fair karena anak muridnya dia bilang cerita ke aku waktu itu. Kita belum kenal, tapi begitu dia datang itu dia cerita. Anak murid dia malah berpikir ngapain capek-capek sama Bu Mercy kalau bisa shortcut begini katanya begitu kan. Nah, disitulah asal sertifikat ini. Belakangan dia baca ya, ternyata ini sama, terkonfirmasi sama dengan yang dikasih ke Kemendasmen. Dan hanya bedanya ini nggak ada. Oke. Nah, mungkin nanti dikasih tunjangan ininya. Nah, di sini uniknya benar ternyata beliau tidak punya ijazah. Sebentar ya, kalau boleh saya baca ya. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka, tempat lahir dikosongin, nama orang dikosongin, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 Ya. ya di UTS Insearch Sydney, Australia tahun 2026.
yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK, peminatan akuntansi dan keuangan Indonesia. Bukan 2026 itu salah. Ini 2026. 2006, maaf. Sorry, Ya, 2006 ya. maaf. Nah, surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Jadi, kalau melihat dari itu, ya memang ada sesuai kan grade. Ya, Jangan salah. Kalau ini kalimatnya seperti mirip soal-soal logika. Yang disetarakan di sini itu adalah kemampuannya, bukan ijazahnya. Sementara menurut Oke. peraturan ini, Ya, ya. yang disetarakan itu sebenarnya mestinya ijazah, Bukan kemampuannya. bukan kemampuannya. Oh, jadi yang abang persoalkan ini adalah penyetaraan soal ijazahnya itu. Iya. Kalau menurut peraturan ini itu seharusnya ijazahnya yang disetarakan. Tapi di sini bahasanya adalah kemampuannya dan sangat subjektif kalau kemampuan orang disetarakan. Bayangkan coba di sini disebut grade 12 yang dipakai beliau di UTS Insert itu dianggap memiliki kemampuan setara dengan SMK peminatan akuntansi. Ya kan? Grade 12. Bukan dibilang di sini, bukan ijazahnya yang disetarakan, kemampuan beliau. Nah, makanya aku waktu itu minta di sini adalah notulensi, bagaimana ceritanya itu bisa disetarakan kemampuan beliau. Seharusnya dia mengikuti flowchart seperti ini. Nah, inilah yang nggak ada. Aku tanya sama mereka, ini nggak ada nih tim penilai ini. Mana dasar-dasar menilai ini sehingga ini bisa dikeluarkan? Ternyata nggak ada dokumennya. Oke. Berarti proses administrasinya salah. Kalau ini nggak ada, seharusnya kalau ini nggak ada, tiba-tiba keluar kan berarti salah. Prosedurnya? Ada di skip, prosedurnya di skip. Oke. Ini jadi masalah yang jadi perdebatan di publik. Karena semua kan baca keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 33 garing MPKD garing KS garing 2018. Ini dia batu uji kita. Ya. Yang itu melaksanakan dari peraturan menteri tadi, pelaksanaan dari sini. Tentang ini dia. Yang seharusnya ini surat keterangan pengganti ijazah sebenarnya yang ada. Bukan surat keterangan pengganti kemampuan. Oke, berarti yang dikejar surat keterangan pengganti ijazahnya. Iya, Itu yang nggak ada. itu yang nggak ada. Bukan Tapi ijazahnya yang iya. ternyata disetarakan. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sekarang berarti ini masih dikejar. Masih dikejar untuk pencarian itu. Kalau saya pribadi karena memang mungkin itu coba tolong dokumen saya tadi biar lebih jelas. Oke. Nah, ini dia kan. Jadi inilah yang dipakai beliau dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen dokumen ini lalu dianggap ini sebagai ijazah. Oh, ini dianggap sebagai ijazah. Iya. Itu bukan dianggap ijazah dong. Itu adalah surat keterangan ya, yang dimana beliau telah selama 3 tahun itu setara ya dengan SMA yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau kita bicara hal itu ya, karena ini bahan ini surat keterangan inilah ya adalah pengakuan dari pemerintah gitu loh. Iya. Telah melalui tahapan-tahapan juga, bukan sembarangan loh pemerintah memberikan itu. Kalau tidak ada tahapan-tahapan itu ya. Dan itu pun juga diakui kan oleh peraturan KPU itu, kan ada PKPU itu. Waktu dia mendaftar sebagai calon wali kota, ya, menggunakan surat keterangan itu. Dan juga adalah sarjana dia dari Bradford University, ya, yang dilampirkan bersama-sama itu. Itu kan ada jeda waktu kepada publik untuk mengecek ini kandidat ini gitu loh. Ya kan? Tidak ada yang namanya mereka berkeberatan, masyarakat ataupun lawannya dalam kontestasi pun tidak ada yang berkeberatan untuk itu. Ya, ketika ini muncul ya, karena ada benih-benih politik di dalam itu. Oke. Itu permasalahan utamanya. Kalau kita kembali kepada tahun 2023, ya, Mas Gibran kan maju sebagai cawapres. Itu kan mau dipersoalkan juga masalah itu, surat keterangan itu. Ya kan? Dan ini berdasarkan undang-undang PKPU ya, dari PKPU peraturan KPU itu pasal 19 ayat 3. Itu kalau yang
sekolah SMA-nya di luar negeri, ya, kalau dia tidak mempunyai ijazah, tapi S1-nya yang dilampirkan. Tapi kupotong dikit. Itu jelas untuk bicara itu. Kalau kita mengacu kepada kalau dikaitkan dengan pencapresan semacam itu, ya. Nah, kita mesti juga melihat bahwasannya banyak anak-anak bangsa ini juga yang ber-SMA di luar negeri. Yang jelas itu adalah sangat berbeda dengan kurikulum yang ada di kita. Ya, negara tetangga kita kayak Singapura, ya itu ada yang namanya secondary school itu yang menggabungkan SMP kalau kita dan SMA itu dalam satu dalam satu kurikulum itu secondary school itu. Saya juga punya itu kayak katakanlah struktur ya pendidikan yang di Singapura itu. Nah, ini jelas gitu. Ada yang normal, ada yang ekspres. Karena mereka itu berdasarkan adalah tahun, umur. Kalau Mas Gibran waktu itu mengambil yang Normal. Dia di normal. Tapi dia nggak menyelesaikan O-levelnya. Karena dia mengambil untuk di insert. di Australia. Makanya setaranya grade-nya 12 itu di UTS insert gitu loh. Karena semua dari luar negeri itu pasti akan turun. Kalau dia 12, dihitungnya 11. Dia tamat nih, SMA, dihitung sana 11. Luar Jadi negeri kan sama. sistemnya sekolahnya beda. Nggak tahu ya, karena mungkin dia pikir ya kita kurang maju lah atau apa seperti itu. Kayak misal kita kalau ke Jerman ada student college, ya kan? Nggak diakui kita 12 tahun, tapi harus kita ikut student college. Itu pun juga tes. Sama dengan di Australia, ada namanya foundation atau pathway. Nah, itu harus diikuti juga gitu. Memang kurikulumnya itu pun juga di pathway itu atau foundation itu ada namanya pre-university-nya di situ. Jadi belajar dulu tuh sebelum dia masuk ke jurusan yang dia inginkan. Dan itu semua diikuti oleh Mas Gibran? Diikuti semua ya. Jadi 2002, 2004 dia selesai di Orchid Park Secondary School itu 2002, 2004. Kemudian dia melanjutkan tuh. Terbanglah dia ke UTS Insert 2004 sampai 2007. Selesai ya. Kemudian yang menarik ya, Singapura itu adalah negara yang paling ketat dalam hal pendidikan. Tidak bisa kita masuk ke suatu perguruan tinggi tanpa kita mempunyai sertifikat ya bahwa kita itu sudah mencapai grade 12 itu. Jadi nggak mungkin dipalsukan gitu ya? Nggak bisa dipalsukan kalau kita bicara tentang di Singapura. Berdasarkan dari UTS Insert itu, dia mendaftar lewat MDIS. Yang Management Development Institute of Singapore itu adalah universitas yang swasta yang berafiliasi dengan beberapa kampus di luar negeri. Ya, kayak di UK ada Bradford, ada Sunderland, bicara kayak kita itu. Nah, Mas Gibran itu mengambil untuk Bradford University. Nah, Bradford University itu memang tidak ada lambang MDIS. MDIS punya sendiri. Karena MDIS itu setiap kampus di Singapura itu tidak ada sampai S1. Semuanya diploma. Yang S1 itu ada 4 kampus saja, NUS, NTU, SMU, SUSS. Hanya 4 gitu. Nah, kalau dia masuk di secondary school, dia harus masuk ke jalur ekspres. Namanya junior college gitu. Jadi berbeda, totally berbeda gitu loh. Nah, kenapa Mas Gibran ambil ke UTS Insert? Kemungkinan dia tuh ingin berkuliah di Australia untuk itu. Maka diambil pathway-nya di sana. Nah, ini kan selalu yang dikatakan, diglorifikasikan bahwa pathway-nya di sana itu hanya 6 bulan, hanya kurs. Nggak mungkin kalau hanya kurs. Gitu. Karena dia tidak ngambil O-level untuk bicara itu juga. Ya kan, di normal itu. Dia tidak akan bisa dia kuliah di Bradford University. Di MDIS itu. Tapi Bradford University itu dia benar berafiliasi dengan tempat Mas Gibran itu. Jadi gini, tidak ada logo MDIS-nya itu. Ya. Jadi MDIS itu kalau ijazah itu ada 2 biasanya. MDIS mengeluarkan sendiri, Bradford juga mengeluarkan sendiri.
Tapi sebenarnya enggak itu permasalahannya, terlalu lebar Iya. menurutku. Jadi pertama ini rejim pemilu, enggak ini sekarang permasalahannya Bang. Permasalahan kita itu yang dengan teman-teman itu sekarang ini di rejim Kemendikbudrismen. Jadi ini belum dulu. Ya, Nah, nanti- sebelum jauh-jauh ke Iya. luar negeri ya. Kalau ini nanti ternyata dipenuhi ya ini mungkin langsung gugur. Ini jadi permasalahan bagi teman-teman. Kenapa? Karena saya menemukan ini juga, kan ini yang diupload beliau nih, selama untuk mendapatkan ini. Ada 8 item nih. Ada satu yang tidak diupload beliau, yaitu surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah. Strip perwakilan negara asal sekolah di Indonesia. Ini nggak dicontreng beliau. Nah, apakah tidak contreng ini mengartikan dia tidak mengupload? Karena semuanya dicontreng kecuali ini. Nah, ini yang menjadi titik uji kawan-kawan yang di Petun. Seperti itu. Nah, untuk yang ini juga agak berbeda. Kenapa? Seperti keterangan Bang Andi, ini agak berbeda. Ini langsung saya peroleh resmi dari KPU Kota Surakarta. Oke. Ya. Beliau itu SMP itu 1999 ke 2002. Ya. Ya. Dikosongkan, ini nggak tahu dikosongkan kenapa, 2002 ke 2004. Terus SMA 2004 ke 2007, berarti beliau itu 1999 ke 2007, berarti ada 5 tahun SMA. Gini. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ ya. Ya, 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 ya. ya. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang kan di sini sistemnya umur. Kalau di struktur Singapura, dia tidak ambil O level. Jadi hitungannya dia adalah di UTS insertnya itu SMA-nya. Gitu loh. Katakanlah kalau kita bilang garis besarnya tidak lulusnya di Sorry Bang, dengan segala ini ya, hormatku. dia apa di Orchard. Nggak seperti itu Bang. Gitu loh. Kenapa? Aku sudah empiris. Ini buktinya saya ke Orchid Park Secondary School, saya ada tiket masuknya nih. Oke. Tanggal berapa ini? Ada tanggal 26 Mei. Oh, Abang langsung ke sana ya? Langsung sana di lokasi videonya sama Bang Erik. Bahwa saya berfoto di sekolah itu, saya videokan dan ketemu sama pengurusnya. Oke. Saya datang resmi, saya sebut, saya bilang saya bawa buku ini. Oke. Saya nggak sembunyi-sembunyi. Oke. Saya ceritakan saja di buku ini ada tentang Pak Gibran. Saya bilang gitu. Ini ada halaman 253 ini. Ketemu dengan pengurusnya. Pengurusnya ada 4 orang itu. Oke. Saya bertanya, ternyata Orchid Secondary School itu adalah selevel SMP plus 1 SMA di sini. Selevel Oke. SMP plus 1 SMA. SMA. Dan dipersiapkan untuk langsung kerja. Karena dia langsung kerja. Oh, jadi taraf SMK berarti kalau di sini SMK, kan? SMK. Oke, ya. Ini resmi dari mereka ya, Oke. keterangan mereka. Dan kalau dia mau sekolah langsung kuliah boleh, tapi ke politeknik. Kalau dia mau kuliah di sekolah umum, Ini kan akuntansi ya tadi jurusannya. iya SMK. Iya. Kalau dia mau lanjut ke sekolah Universitas universitas, misalnya, dia harus ambil 2 tahun lagi. Karena bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya di sana, Orchid Park Secondary School ini adalah sekolah menengah umum pertama. Oke. Nah, untuk dia supaya bisa kuliah di universitas biasa, non politeknik, dia ambil 2 tahun lagi. Nah, inilah yang saya curiga dia ambil di ITS Insert untuk ngambil 2 tahun ini itu. supaya bisa ke MDIS. Tapi saya kan belum menyimpulkan sesuatu, tapi yang jelas di sini saya sudah jalanin. Nah, makanya tadi jangan buru-buru dulu kita ke masalah KPU, jangan dulu buru-buru ke politiknya. Kita bicara administrasi negara dulu. Oke. Ya, makanya kan saya Seperti bilang itu. kan, ini kan saya jelaskan ini kan ada kan struktur dari pendidikan ya yang ada di Singapura itu. Dia dimasukkan di normal. Ya kan? Di sini masih ada kan O level itu kan. Dia tidak ambil O level untuk itu. Gitu loh. Ya. Maka dia ambil yang ke Australia karena punya tujuan untuk belajar di Australia gitu loh. Ya mungkin sebelum Mas Kaisang itu juga kuliah di Singapura ya. Dipersiapkan di Singapura untuk nanti lanjut ke Australia. Iya, Oke. di persen itu lanjut ke Australia untuk bicara itu. Ya. Jadi kalau kita bicara Bonato bilang sudah di sana, ya sudah bahwa itu SMA plus 1. Ya. Kalau kita lihat dari sini, ini menjelaskan kan faktor kan umur yang dipakai, ya kan? 6 plus berapa? 6 tahun plus 3 Plus 3. plus 2, 11 tahun kan kalau di sana mereka. Nah, tapi Ya kan? kalau menuju ini beliau tuh SMA 5 tahun loh.
kita jangan bicara SMA 5 kalau bicara tahun umur. ya, Iya. kita gini loh. Nah, ini berarti ada karena adjustment ada yang harus pathway, disesuaikan dengan ada pathway aturan ya di Indonesia. UTS Insert loh. Ada pathway-nya juga di sana. Tetap kalau dia pun Pak W, ya tetap 3 tahun SMA. Karena di sana itu di Orchid Park itu kelas 1 SMA. Level 10. Nah, dia bilang level 11 12 di Orchid Park seharusnya di sini seharusnya 11 12. Makanya di sertifikat ini disebut dia ini kelas grade 12 grade kan. 12. Ya. Berarti kan grade 12 11 di Australia. Anggaplah benar. Ya. Grade 11 di Orchid Park Secondary School dari grade 7 sampai grade 11. Karena kelas SMP Makanya kan sampai SMA. tidak dituliskan di situ. Makanya kan kalau bilang grade 12-nya jadi SMA-nya itu adalah kalau setaranya di UTS Insert. Plus karena di situ 3 tahun itu plus pathway. Ya sudah, nanti kita riset dulu. Kenapa Ya, 5 riset tahun dulu, gitu bisa loh. SMA di sini 5 tahun di kosong? Karena ada pathway di sana. Ini kosong loh Bang. Iya paham. Jangan-jangan ini yang pathway itu. Bukan di sini, makanya dibilang ini dijadikan satu kesatuan. Ada plus pathway-nya, gitu loh. Nah ini resmi ya, artinya gini aku. Karena begini, ya semua tamatan SMA, ya kalau ke Australia itu pasti akan down, akan turun satu level. Karena kebijakan dari negaranya sendiri. Iya, karena itu. Ini kan termasuk dengan pathway-nya gitu loh. Karena pathway itu yang dipakai juga untuk masuk ke MDIS Bradford University. Oke, tapi ini kalau nggak ditulis gini tetap sah. Ini memang kan karena saya nggak mau permasalahkan, ini dianggap ditutup, ini sebenarnya ditutup mereka. Oke. Dianggap disembunyikan dulu. Oh ditutup itu? Iya, ditutup. Ya, saya Bukan kok. tidak ada. Oke. Tadinya ada. Enggak, ini dari KPU-nya. Enggak, maksud ditutupnya gimana ceritanya? Yang poin 3. Dibelurkan nih, istilahnya mereka sebenarnya ini ada tulisan isinya, tapi ditutup mereka. Mereka tuh siapa? KPU Surakarta. Karena ini kan pengajuan level pertama PPID, atasan PPID. Nggak langsung seperti yang ijazah Pak Jokowi yang langsung kusengketakan supaya dibuka semua. Aku kebetulan nggak bikin buka juga. Tapi kalau kita mau buka bisa aja. Nah, cuman kan karena ini penelitianku nggak nyampe ke situ, aku baru sampai masalah administrasi di Kemendasmen, aku nggak nyampe kemari. Nah, semoga nanti kita terangkan lah, pasti nanti kemari juga ujung-ujungnya. Kalau ini udah clear. Kalau ini nggak clear ngapain kemari kan gitu kan? Tapi kalau Abang lihat sendiri ada pelanggaran aturan yang dilakukan? Ada. Kalau dari yang dilakukan gugatan di TUN itu jelas ada. Nggak masalah, kita nggak. Karena ini juga kita barang nggak ini juga boleh yang dipakai. menjudgment bahwa itu ada hal yang katakan administrasi itu. Kita nggak boleh judgment seperti itu. Menduga, sorry. Nah, kalau duga silakan ya. Kalau judgment kita nggak boleh bicara itu. Karena ini sudah produk Ya. pemerintah dan jadi produk hukum dengan ini gitu loh. Itu apalagi Pak Jimli Sidiki juga mengatakan kita nggak boleh setback lagi nih. Ini sudah ada produk hukum untuk bicara itu. Karena kalau kita lihat ini kan dikaitkan pula dengan produk politik. Nah, ini. Ya kan permasalahan ini kan Iya. timbullah muncul yang namanya sayembara. Ya. Jadi politik Bang. Nah, jadi kan kalau ini kan kita menarik lah apa yang dijelaskan oleh saudara kita ini Bonatua itu yang selalu tua tidak muda-muda. Itu aja Bang. ini satu pembelajaran juga ya buat saya juga ini menarik ya. Makanya kita kan tidak berdebat apakah dia lulus atau tidak lulus. Dengan adanya surat ini sudah menerangkan secara sahihnya gitu. Karena pemerintah yang mengeluarkan ini. Lulus dengan grade 12 itu. Banyak sekali ya anak-anak Indonesia itu yang berkuliah, bersekolah itu ya. Mereka tidak mengambil langsung pas dia kelas 11, dia tidak ngambil ke 12. Mereka langsung Loncat, ada ya. Kalau kalau di Swedia itu namanya gymnasium ya. Terus ada kalau misalnya itu tadi ada langsung ke politeknik, ada seperti itu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang harus kita berpikir semua sama dengan ada di Indonesia. Tidak untuk itu gitu loh. Ya. Jadi itu poin-poinnya seperti itu. Jadi yang menarik buat saya sih sebetulnya ini sesuatu hal yang tidak terlalu krusial atau kecuali memang ada faktor politik sehingga muncul yang namanya sayembara itu. Ya kan? Akhirnya ya mohon maaf aja kalau kita bilang sayembara itu beda tipis dengan taruhan ya. Dengan judi menurut saya. Kan begitu. Itu tanggapan Abang sayembara Ya, itu menurut Abang itu judi. menurut saya gitu karena yang menyelenggarakan sayembara itu dia akan menang. Nggak pernah akan kalah gitu loh.
Ya kan? Kan tujuannya itu akhirnya apa? Oh, kalau tidak ada yang mengikuti bahwa Gibran tidak punya ijazah, bahwa ijazahnya palsu. Ya, ya. Betul nggak? Ya. Logika kita bicara. Dari angka juga tinggi ya. Nah, ya kan? Semakin lama semakin tinggi kan? Ya kalau saya tunggu sampai 32 miliar. Oke, Bang, tadi ada bukan tuduhan ya. Iya. Ada semacam narasi yang diarahkan ini jangan-jangan gerakan-gerakan politik juga. Yes. Menurut Abang gimana? Ya. Untuk mencari ijazah mulai dari ijazahnya Pak Jokowi sampai kemudian Mas Gibran gitu. Ya sah-sah aja menurut saya. Saya juga bilang saya berpolitik, apa salahnya? Hak gitu ya? Hak. Dan kita kan ini buktikan bahwa rakyat yang berdaulat. Ya suka-suka itu rakyat. Selagi itu konstitusional, mengikuti peraturan perundangan, memakzulkan presiden pun bisa. Apalagi melejikin begini. Ada mekanismenya. Setuju, makanya. Kita jelaskan itu, perlu kita jelaskan. Setuju. Itu memang hak konstitusi, tapi ada mekanismenya. Ya, kalau kita tidak membuktikan, akhirnya yang terjadi adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Kan begitu. Tapi yang dilakukan Bang Bone kan sesuai Ya, dengan kalau mekanisme. Iya. Bonatua, ini sahabat saya ini, dia apa yang dilakukan ini yang masih dalam tracknya sebagai seorang peneliti. Tapi masalahnya hasil penelitiannya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih. Ditunggangi. Ditunggangi gitu loh. Itulah konsekuensinya, Bang. Ah, Ketika itu kita minta masalahnya. jadi informasi publik yang dinyatakan oleh Majelis KOIP terbuka, semua bisa. Nggak ku kasih pun, mereka minta sendiri bisa. Makanya mendingan minta kasih aja kan. Ya, masalahnya dia kasih sama Bonatua, katakan ke Bu Mary, dia kasih instruksi nih, ntar kamu lakukan ini nih. Oh, Kan palingan aku begitu. sebatas ahli. Ah, betul kan? Jadi kan begitu. Ya ujung-ujungnya lagi, lu mau pansos aja, Bos. Nggak, bagiku ini konstitusional. Artinya, as long as kita ikuti rule yang ada, ya sah-sah saja. Yang penting jangan sampai sampai aneh-aneh lah. Aku Nah juga ya, nggak- jangan sampai yang saya katakan tadi. Menjatuhkan martabat manusia, aku juga nggak setuju. martabat Ya, dari ya. ini ya. Apalagi kalau kita bicara, ini adalah bukan seorang Gibrannya gitu. Iya. Ini ada lembaga negaranya di sini, Ya. ya sebagai wakil presiden. Ya kita harus menghormati juga, bukan sosok dari Mas Gibran itu, dari lembaganya itu, wakil Oke. presidennya itu. Baik, ini ya sama seperti apa yang sedang berjalan sekarang ya, kasus dugaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi gitu ya. Kemudian publik bertanya-tanya gitu ya. Kalau memang semua dokumennya ada, pendidikannya ada juga, nggak bermasalah gitu ya. Kemudian kenapa ya nggak dibuka aja ke publik gitu, biar tidak menimbulkan keriuhan, nggak gitu, bertanya-tanya kegaduhan gitu. terus. Biar nggak Bang Bonatua untuk berjuang lagi ke sidang-sidang kayak Iya, gitu. ini bakal sidang lagi Sampai nih. terbang ke sana loh. Iya, sampai Aku terbang. udah bilang, gitu. Enggak, memang aku udah bilang kan. empiris itu harus begitu. Jadi Dia, enggak, dia kita kan enggak hoak. peneliti. Heeh. Kalau gini nggak laku dia. Maka dia bisa bikin buku, dia bisa jual gitu kan. Tapi ini hal yang menarik lah, pembelajaran buat kita juga gitu. Memang keterbukaan itu penting ya. Tapi bertanggung jawab untuk hal itu. Harus didukung benar-benar data-data yang rigid, yang memang tidak menimbulkan wak sangka gitu ya. Yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Itu permasalahannya. Karena kita selama ini ya, mohon maaf ya, masyarakat Indonesia senang banget dengan kegaduhan menurut kita ini ya. Kayak begini gitu loh kan. Jadi apapun yang bersifat ya katakanlah mengenai Pak Jokowi dan keluarganya itu adalah news. Iya, tapi supaya tidak menimbulkan fitnah, Iya. kenapa nggak langsung, oke, Iya, gue punya ijazah, nih. nih, gue tunjukin. Ya. Hei, orang-orang yang Jadi- menyinyir gitu ya, nih ijazah, gitu. Kalau Aku aku gila, ngomong komenin, gitu. jadi sebenarnya publik itu bertanya secara ontologi, tapi dijawab dengan epistemologi, tambah lagi aksiologi. Sebenarnya cukup kalau bilang bertanya publik bertanya mana aja, kasih tunjuk saja, itu ontologi kan. Selesai. Tapi yang dibawa adalah kawan kuliahnya, pengetahuan tentang ijazah ini yang dibawa. Bahkan dulu Itu sempat kawan kuliahnya itu aksiologi. kau bicara tentang ijazah Pak Jokowi, kita Gibran kita. Oke. Kalau kau itu aku bisa bantah bener itu. Aku bisa bantai kan. Karena belum selesai yang Nah, bapaknya, Jadi ayahnya kita sekarang ngomong soal ayahnya. skupnya ke Iya, Mas Gibran. ke ya? Mas Gibran Sini. fokus ya. Nah, Ya apa yang mau dikasih tunjuk orang ini memang ini bukan surat keterangan, bukan surat keterangan kesetaraan ijazah. Ini nggak ada kalimat di sini, dan format yang dipunya Bu Mercy itu nggak surat keterangan penyetaraan ijazah nggak seperti ini. kita bicara Jadi ada surat mempertanyakan ke keterangan. Kementerian Kenapa Pendidikan. beda Ya, formatnya? kenapa beda, oke. Nah, makanya itu yang bisa dijawab
itu adalah kementerian. Dia kan punya. Nah, lagi untuk itu berproses. kan. Makanya saya bilang, jangan sampai ini dijadikan lahan untuk menggoreng-goreng ya. Yang selalu dikatakan ijazah Mas Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya betul. Mas Gibran tuh tidak punya ijazah SMA. Catat nih ya. Ya, Tidak punya ya. Tidak punya. Karena Mas Gibran tidak bersekolah di Indonesia. Melanjutkannya. Dari kelas 2 Ya, ya? SMP. SMP langsung. Oke. Ini Begitu gitu loh. Ah. Karena ini sayembaranya ini Aslinya. yang ditanyakan adalah tunjukkan ijazah SMA Mas Gibran. Nah, ya saya langsung katakan ya nggak ada. Makanya dia ini akan menang terus dia. Mau 32 miliar dia tetap menang. Syukur-syukur 32 miliar itu dia bisa Iya. kembalikan. Ijazah SMA yang disetarakan pun, Kenapa? yang disetarakan SMA-nya? Nah, makanya saya bilang ya, kalau kita bicara apakah ada ijazah kalau di luar negeri kalau bisa itu kan, mereka nggak bilang ijazah, sertifikat. Jadi mereka pakainya sertifikat. Sertifikat kalau mereka di Ada. sana. Pasti Kita ada. tidak akan mengatakan, saya mengatakan ada, yang bisa menjawab itu kan Mas Gibran sendiri. Yes. Tapi kalau kita melihat apa yang ada, ya, berarti itu sudah di-endorse dari kedutaan besar langsung ke sini, ke kementerian. Begitu. sebenarnya beliau Iya. sudah mengupload Checklistnya ini. iya, tapi belum di checklist. Scan ijazah, diploma. Tapi nggak tahu kita mana ini kan Ada kan opsional. diplomanya kan? Apakah ijazahnya, Iya. apakah diplomanya, apa sertifikatnya atau dokumen hasil belajarnya. Hmm. Kita nggak tahu persis. Oke. Kalau seandainya beliau masuk ke skema yang ijazah ya dapat 2 miliar tadi. Iya, kalau kita lihat di sini kan sudah dicentang ya. Sudah Iya. dicentang berarti Maka memang sudah di-upload ya. Iya. Udah kita tunggu aja kan. Jadi Jadi kita ini beginilah. Ini kadang-kadang ya makanya saya bilang, udahlah kita tunggu sampai 32 miliar gitu. ya 32 Mas Gibran akan ngeluarin nih, enggak juga. Buktiin ya bahwa nih ternyata saya punya surat keterangannya gitu. Ya gitu loh. Yang bisa jawab Mas Gibran. Iya, makanya Mas Gibran nanti yang akan jawab Ya bukan kan Mbak Mas Andi. Gibran. Iya, Mas Gibran Makanya saya jawab selalu kan sendiri. balikan untuk itu ya. Tapi kalau kita kacamata dari logika kita, kacamata secara hukum, ini kan sudah ada nomor surat keterangan penyataan itu. Itu saja menurut saya udah satu itu. Ya kalau dilakukan yang namanya ada sayembara, itulah saya bilang, saya katakan ini beda-beda tipis dengan taruhan. Ya kan? Karena di situ ada nilai, di situ ada amount di situ. Ya kan? Tapi Itu kalau masalahnya. lihat jadwal sidangnya Bu Mercy, seharusnya sebelum November itu sudah kelihatan ijazah dipakai apa? Ijazah kah? Sertifikat kah? Atau keterangan surat nilai? Ini kayaknya raport tuh atau apa ini ya? Poin yang ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. 4 item yang dipilih. Pilih salah satu yang mau Salah diupload. satu. Tapi diupload kan? Iya, Ya sudah. diupload tapi kita nggak tahu yang mana yang Iya. dia dapat nih. Scan ijazah kah? Scan diplomanya atau sertifikatnya atau dokumen hasil belajar? Nah, kita nggak tahu. Jadi Mas Gibran yang bisa jawab. Berarti kalau ternyata yang benar adalah ijazah, beliau menang. Oke. Dapat 2 miliar. Dapat bagi-bagi nih kita Bang Andi. Makanya saya bilang tunggu 30. Tunggu 30. Oke. 1 miliar ya. Tapi ke Bang Bona, ini pencarian jejak pencarian ijazah Mas Gibran ya. Ini benar-benar murni untuk menguji keabsahan riwayat pendidikan, atau Bang Bona menyadari ada resiko-resiko apa yang dilakukan Bang Bona ini kemudian dimanfaatkan untuk membangun narasi politik, ya, bahwa Gibran itu tidak memenuhi syarat pendidikan. Merasa itu nggak, Bang? Ya itu sebenarnya gak usah merasa, memang ke situ arahnya. Tapi bukan saya yang ngerjakan. Karena di situ memang ini arahnya. politik kan. Karena Dan dia saya dia Itu penyuplai disampaikan data. Mbak Andi, ya. Dia suruh- feeding. Jadi menarik gitu tuh ya. Iya, iya. Dia nggak usah jawab, aku udah bisa jawab. Iya, iya. Kan saya selalu mengatakan, mereka ini, mohon maaf kalau saya katakan gerombolan, mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Satu kelompok ini. Satu kolam itu, ya, satu Oke. kolam itu, ya. Ada yang tugasnya itu adalah striker, ya. Oke. Ada yang tugasnya untuk ngobrak nyari-nyari data model Bonatua, ya. Tim riset lah ya. Tim riset. Risetnya sudah ada itu semua. Think tank. Sudah tim risetnya. Kemudian ada strikernya siapa, ada yang bermain di medsosnya siapa, ya kan? Ada yang untuk menggoreng-gorengnya siapa. Sistem berarti. Sudah ini sudah satu sistem. Maka saya selalu katakan mereka ini
adalah satu kelompok yang diorkestrasi dengan seorang dirijen. Siapa? Nah, pertanyaannya siapakah dirijen itu? Iya, siapa? siapa? Kita tanya ke Bonatua. Oh, Ya kan? Itu dugaan saya, gambaran saya Ini yang selalu secara dibilang seniority. orang besar itu. Salah satu yang dikatakan oleh Pak Jokowi dari itu ada orang besar yang mengorkestrasi ini, ya. Jadi kalau orang merasa wah bukan ada gini-gini, ini jelas sekali gitu. Bonatua itu mengakui kan siapa yang research, terus siapa yang melakukan penggorengan-penggorengan di ruang media publik, ya. Siapa yang khusus untuk katakanlah para podcaster, ya, para YouTuber yang jadi buzzer-buzzer di sana. Itu udah ini semua. Siapa yang khusus untuk ijazah Pak Jokowi? Oke. Siapa yang khusus untuk ijazahnya Mas Gibran? Makanya muncul apa selalu ada pemain-pemain baru, ya kan? Dulu Subhan Palal kan. Waktu belum ada Bonatua, My Brother ini, itu mereka kelimpungan untuk cari data. Paham saya itu, ya. Karena mereka ini tergantung pada Rismond. Kalau kita bicara penelitiannya, ketika Rismond cabut ya sekarang penggantinya ada Bonatua nih. Tapi tidak masuk ke digital forensik. Ya bicara sebagai peneliti ya independen ya untuk kebijakan publik. Kan seperti itu. Nah, jadi bohong lah kalau mereka ini tidak didanai dan sebagainya lah. Ini kan orkestrasi semua itu. Bang, Aku gimana Bang? pastikan 100% aku dana sendiri. Bagiku penelitian ini seperti penyakit jiwa. Makanya saya ke Singapura nih nggak ada biayaan loh. Saya sama keluarga saya pergi. Ntar lagi saya mau ke Australia juga. Kenapa? Akibat ini saya nggak bisa tidur kalau saya belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Ketika saya dipertanyakan secara ontologi, ada nggak universitas Orchid Park Secondary School ini? Ya saya harus melihat barangnya. Walaupun banyak yang bercerita sudah ada tidak, tapi begitu kan kasih petunjuk videonya, saya langsung kan. Berarti ada sebenarnya. Ada. Secara ontologi sudah selesai masalah ini. Tinggal epistemologinya. Kapan berdiri itu Orchid Park? Bagaimana penerimaannya? Siapa saja mahasiswanya? Dari sini kemana? Nah ini yang tinggal dikembangkan Bang Andi. Artinya aku pribadi nih, ya bersumpahlah demi apapun. Ini murni biaya sendiri. Karena memang ini hobi. Apalagi didukung oleh S1-ku juga sains, ya kan? S2, S3-ku kebijakan publik. Seperti itu. Artinya yang tolong dipandang ini pekerjaanku sebagai pandangan ke depan, ingin memperbaiki bangsa. Terserah, aku sebenarnya nggak begitu peduli ada yang memanfaatkannya. Yang penting aku berjalan, ya tetap aku arahnya ke kebijakan. Makanya aksi-aksiku adalah perdata sama MK. Seperti itu. Mestinya begini, Bung Bonatua itu ya jangan ke pihak sana saja. Diskusilah dengan kita. Ya, kita kan memberikan juga yang namanya informasi yang balance. Ya, ketika Bang Bonatua dalam posisi sebagai peneliti, ketika mereka masuk, itu pasti bumbu-bumbunya luar biasa ini. Ya, bukan bumbu Bali atau ini secara halus kalau sepak bola ngajak transfer masuk ke sana ya. Transfer Bukan. main. Halus ya, Jadi halus. ada partner. Bang Rismond udah transfer ke sana. Kalau gini ada partner untuk kita diskusi. Jadi cover both side-nya ada gitu. Iya. Balance untuk informasi itu. Ya kan? Tadi dibilang ada pertanyaan gini. Saya tidak bisa menjawab gitu kan. Ya kalau kita yang melakukan ini adalah Mas Gibran, mungkin aja Mas Gibran bisa memberitahu, menginformasikan, ya kan, untuk clear itu. Tapi ketika masuk ke sana, ya kita sudah berikan judgement. Itu adalah bagian ya dari patriot-patriot menurut mereka untuk melakukan tugas-tugas misi mereka itu. Gitu aja. Ya kan? Berarti Bang Bona, kalau misalnya Mas Gibran sudah menunjukkan apa yang jadi tanda tanya besar begitu ya, benar bahwa surat keterangan yang tadi Bang Andi bilang nggak ada ijazah apa segala macam, polemik ini akan selesai, akan terjawab Bang Bona, pertanyaan Bang Bona, kira-kira. Aspek politiknya selesai, tapi aspek penelitian saya enggak. Karena gimana pun ini kan akan menjadi sebuah jurnal yang saya akan buat. Mau bikin buku lah, buat jualan dia itu. Sebenarnya enggak, lebih tinggi dari buku Bang. Ini nanti buku ini sama buku kedua akan menjadi jurnal internasional dan gratis. Dan itu akan diakses melalui jurnal Scopus. Oh, Scopus. Itu karena aku memang berbasis di sana. Kan incaranmu Scopus. Iya. Kok ini kemarin udah laku berapa dijual? Ini terus terang ini sudah laku 1.200. Tapi saya nggak melihat ini bagian dari
persyaratan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 bahwa saya harus mempublikasikan penelitian. Kalau enggak, saya disebut tidak penelitian. Bentuk publikasinya apa? Silahkan. Ada buku salah satunya. Karena ini buku mandiri. Nah, nanti yang lebih tingginya nanti adalah jurnal, artikel jurnal. Ini nanti yang gratis malahan. Semua bisa mengakses seluruh dunia. Seperti itu. Oke. Jadi aspek politiknya mungkin bisa berhenti, stop. Ya, tidak akan digoreng-goreng lagi. Nah, kalau sekarang kan dibully, digoreng dia. Semua juga, bahkan media juga diuntungkan menurut saya karena goreng-gorengan ekonominya kan gitu. Tapi kalau menurut Bang Andi, kalau misalnya nih, Mas Gibran sudah sangat, mungkin udah oke capek udah, saya tunjukin deh ijazahnya nih. Nih, ijazahnya ada. Oke. Menurut Bang Andi selesai nggak? Nggak selesai. Karena mereka tujuannya bukan itu. Apa? Berarti ada maksud politik dong. Gitu. Politiknya sangat kuat. Makanya saya bilang tadi itu mereka punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ingat nggak? Ijazah Pak Jokowi, ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka itu sasaran antara. Sasaran utamanya bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan apa? Meminta memakzulkan Mas Wapres Gibran ke Pak Prabowo. Terakhir, ya katakan surat terbukanya Denny Indrayana. Yeah. Dilanjutkan dengan yang namanya Sambara itu. Yeah. Itulah sasaran utamanya. Oke. Kalau kita bicara tentang selembar kertas yang ini, bukan itu. Tapi penasaran, sorry Bang, kenapa? Oke, kita melihat ini dari kasus ijazahnya. Kita bukan melebar ke kasus ijazah Pak Jokowi, tapi kalau kita lihat kasus ijazah Pak Jokowi juga belum selesai. Ada lagi kasus Mas Gibran. Kalau kita lihat tadi Bang Adi bilang bahwa ini adalah sasaran politik begitu ya. Tadi juga Bang Bonanto juga bilang, kenapa harus ijazah yang dipersoalkan? Nah ini menarik, kenapa harus ijazah? Kenapa nggak ada? Yang kenapa harus satu ijazah saya yang dipersoalkan? menarik buat saya, kenapa hanya Mas Gibran? Mohon maaf ya. Yeah. Presiden kita lulusan dari luar negeri loh. SMA-nya American High School. Kalau nggak salah di mana? Di Swiss atau di Amerika? Dipersoalkan? Tidak. Saya tanya. Dipersoalkan. Lagi diminta sama Luki, Bang Luk. Dipersoalkan. Lagi diminta dokumennya Oke. Lagi diminta kan? di KIP. Bersidang malah. Sudah ntar lagi bersidang. Kan Presiden nih? Iya. Tapi tidak ada secara terbuka di media. Betul nggak? Tanya Karena media tidak, loh. bukan. Takut kali media. Karena tidak ada yang karena bukan sasaran utamanya itu. Ini mereka ketakutan dari pihak-pihak yang membenci Pak Jokowi maupun Pak Prabowo juga, yaitu kansnya mereka akan tertutup ketika ini tetap di 2029 bersama-sama. Makanya mereka berpikiran saatnya ini untuk memecahkan itu. Lewat ijazah. Bukan hanya lewat ijazah, banyak sekali. Ada dibilang lewat Fufu-Fafa, ya kan? TKI Ya loh. kan? Ya. Macam-macam dibilang pelanga-pelongo, nggak bisa kerja. Coba lihat 2 tahun Mas Gibran bekerja dengan diam, ya, bukan not action talk only, tapi dia langsung terjun ke lapangan. Apa yang dia lakukan itu tentu saja restu dari Presiden Republik Indonesia. Sampai yang terakhir pun dia berangkat sekarang di NTT, itu juga restu dari Pak Prabowo gitu loh. Ya. Apapun itu pasti yang berhubungan itu pasti digoreng-goreng untuk itu. Nggak mungkin tidak digoreng-goreng oleh mereka. Oke, baik. Menarik ya, ini episode bikin terang Sobat News yang pertama kali penuh mejanya dengan Kertas. Dokumen kertas. Dan berdiskusi ya Mas Rizky ya. Oke. Tapi dua ini ya, dua sisi Oh, dia. dua sisi, iya, iya iya, dong, iya, fair iya. dong. Dua Boleh, sisi kan? dong. Sebenarnya kami jadi melengkapi karena Melengkapi. perspektif empiris, beliau perspektif loyalis kan. Loyalis ya. Tapi loyalisnya kita bukan loyalis tanpa data dan fakta. Ya, tetap Itu perspektifnya penting, loyalis. perspektifnya. Apapun datanya, Tetap perspektifnya. yang memandang itu perspektifnya apa dulu? Karena sekarang ini di dunia ini di dunia politik susah sekali menemukan seorang yang loyalis. Bang Andi Azwani inilah. Tepuk tangan dong buat Bang Andi. Yang banyak oportunis ya. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Bang Bona, terima kasih. Ya, Bang Adi, terima terima kasih sudah hadir dan sudah dengan data-data dokumennya masing-masing. Ya, apapun ya, dokumen, baik ijazah atau sertifikat yang memang sekarang sedang dicari dan disayembarakan Yes. gitu ya. Semoga nanti ke depannya bisa
menjadi lebih terang lagi, bikin terang, dan semoga apa yang diusahakan oleh Bang Bona kedepannya bisa memperbaiki tata dokumen ya, Ya, benar. Indonesia, Administrasi negara. administrasi negara. Baik, terima kasih Bang Andi sudah Terima hadir di sini. Terima kasih semua. Bang Bona, terima kasih. Bang Andi, Bang Bona. Demikian Sobat iNews, bikin terang kali ini, saya Rizky Hasan. Dan saya Fazila Khairunisa. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.